Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar diberikan kepada kita. Salawat yang terbaik bagi manusia mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pada bagian sebelumnya kita sudah membahas identifikasi masalah pada desain problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah, maka pada sesi kali ini kita akan melihat dan membahas lebih jauh pada tahapan yang kedua. Nah, tahapan yang kedua dari problem based learning itu adalah eksplorasi penyebab masalah. Nah, sekali lagi, eksplorasi penyebab masalah. Nah, kalau kita melihat, meng-highlight sekali lagi bagian tahapan dari pelaksanaan problem based learning, ada identifikasi masalah, kemudian ada eksplorasi penyebab masalah, lalu analisis penentu masalah, serta solusi atau aksi nyata yang akan kita lakukan dalam penyelesaian masalah. Nah, pada bagian kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan eksplorasi penyebab masalah. Sebagaimana pada tabel pelaksanaan sintak PBL, tahapan pelaksanaan problem based learning, ada identifikasi masalah, lalu ada eksplorasi penyebab masalah, penentu penyebab masalah, lalu solusi atas masalah. Sebagaimana kami sampaikan bahwa problem based learning ini lembar kerjanya adalah suatu rangkaian yang utuh dan berkesinambungan, maka kita akan membahas secara khusus bagaimana melakukan eksplorasi penyebab masalah. Nah, eksplorasi penyebab masalah itu kita lakukan sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi masalah pada lembar kerja sebelumnya. Ya, jadi kita melihat hasil identifikasi masalah yang kita sudah peroleh itu kemudian kita akan tindak lanjuti, kita akan lihat, kita akan explore, kita akan telaah, ya, kita akan telaah bagaimana, apa, serta yang bisa kita lakukan untuk melihat penyebab masalahnya. Nah, untuk eksplorasi penyebab masalah, form yang akan membantu kita membuat itu adalah ada nomor, ada jenis permasalahannya apa, lalu eksplorasi penyebab masalahnya apa, lalu hasil analisisnya bagaimana. Nah, jenis permasalahan ini kita isi bagian jenis permasalahan yang berada di LK1. Ya, jenis permasalahannya kita ambil, kemudian kita masukkan dalam jenis permasalahan pada LK2. Lalu berdasarkan kategori jenis permasalahan yang kita temukan pada LK1 sebelumnya ini, kita akan melihat, kita akan mengeksplor, menelaah, mencermati lebih jauh tentang faktor jenis permasalahan yang sudah kita identifikasi ini. Nah, eksplorasi penyebab masalah, pembelajaran itu kita lakukan dengan cara apa? Kita melakukan pengelompokan masalah dalam satu konsep dari hasil identifikasi masalah di LK1. Nah, kita akan melakukan pembacaan literatur atau telaah pustaka atau kajian konsepnya. Nah, kita bisa menggunakan beragam aplikasi yang cukup tersedia banyak di online, baik itu Google Cendekia atau jurnal online. Nah, eksplorasi juga, pada bagian eksplorasi ini kita bisa menggunakan teknik wawancara. Wawancara kita bisa lakukan kepada narasumber yang berada di sekolah, pakar, atau aktivis atau praktisi pendidikan yang berkaitan dengan masalah yang berhasil kita identifikasi, termasuk orang tua peserta didik. Nah, pada kolom analisis hasil eksplorasi penyebab masalah, ini adalah hasil telaah penulis atau peneliti terkait dengan hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi setelah membaca berbagai macam literatur ilmiah terkait dengan jenis permasalahan yang dia pilih, maka peneliti melakukan abstraksi perenungan bagaimana hasil konsep
konseptualnya, hasil konsepsi yang dibangun dari pemikiran peneliti tentang jenis permasalahan yang berhasil diidentifikasi melalui eksplorasi literatur jurnal ilmiah. Nah, misalnya kita bisa lihat jenis permasalahannya setelah kita melakukan penelusuran berbagai macam literatur, salah satunya misalnya kita memperoleh satu ulasan artikel yang ada di jurnal, ternyata kita menemukan bahwa di artikel ini kita menemukan satu, di sana dibahas tentang pengertian motivasi belajar. Apa itu fungsi motivasi belajar, prinsip-prinsip, upaya menumbuhkan motivasi belajar, dan faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Jadi penelusuran kita tentang rendahnya motivasi belajar, kita bisa menemukan penjelasannya, lalu penjelasan-penjelasan itu kita kelompokkan berdasarkan kategori dari jenis permasalahan yang kita sedang dalami. Nah, tentunya ini berdasarkan kajian referensi yang kita peroleh. Jadi ini dimasukkan jenis permasalahan pada LK1, lalu pada bagian ini kita gunakan hasil kajian teori konsep jenis permasalahan yang kita kemudian kelompokkan. Ya, pengelompokan ini diserahkan kepada peneliti, tentunya didasarkan pada ulasan artikel ilmiah. Lalu pada bagian ini kita melakukan analisis penyebab masalah. Nah, ini analisis penyebab masalah yang didasarkan atas hasil eksplorasi penyebab masalah adalah buah pikir, hasil perenungan, deskripsi hasil telaah peneliti atau guru terkait dengan hasil eksplorasi pada kolom, pada referensi artikel ilmiah yang sudah kita temukan. Ya, itu. Nah, untuk mendapatkan referensi artikel ilmiah, Bapak Ibu, cukup banyak ya. Kita bisa menggunakan kata kunci ya. Jadi kalau kita menggunakan Google yang langsung, yang biasa ya, dengan kata kunci, misalnya kita memasukkan kata kunci rendahnya motivasi belajar ya, rendahnya motivasi belajar, maka kita akan mendapatkan banyak referensi. Nah, sekali lagi banyak aplikasi yang kita bisa gunakan untuk menemukan referensi ilmiah. Misalnya Google Scholar, Publish and Paris, lalu ada Scopus dan sebagainya, masih banyak ya. Misalnya Bapak Ibu kalau hanya menggunakan Google biasa ya, tidak Google Scholar, maka Bapak Ibu kita akan menemukan dengan memasukkan kata kunci misalnya rendahnya motivasi belajar peserta didik, Google akan memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada kita ya. Entah itu yang bersumber dari media online, berita, video, musik, maupun artikel yang berasal dari web-web perguruan tinggi. Ya, kita tentunya fokus pada referensi berbasis pada temuan dan laporan ilmiah. Oleh karena itu, menggunakan Google tentunya menjadi hal yang umum. Nah, kita akan menggunakan fasilitas Google juga, tapi namanya adalah Google Scholar. Nah, dengan menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia, ya, Google Cendekia kita bisa lihat perubahan tampilan Google-nya. Lalu kita memasukkan kata kunci, kita juga bisa memasukkan rentang waktu. Misalnya referensi Bapak Ibu kita yang akan kita cari range-nya 3 tahun terakhir, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Silakan memasukkan periode tahun sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kami sarankan paling minimal itu adalah 5 tahun terakhir ya. Kemudian kita bisa melihat beberapa alamat jurnal ini di perguruan tinggi dan identifikasinya bisa kita lihat dari webnya. Misalnya ini Universitas Syiah, ada Syiah di Aceh, ini ada Aceh ID, jadi unsyiah.aceh.id. Biasanya alamat yang berakhiran dengan Aceh ID itu adalah berbasis perguruan tinggi. Demikian, ini bersifat organisasi, demikian hal ini. Bapak Ibu bisa langsung melakukan penelusuran terkait hal ini. Nah, kita bisa lihat perubahan dan perbedaan antara kita menggunakan penelusuran dengan Google dan menggunakan Google Cendekia. Mari kita cermati Bapak Ibu. Nah, banyak perbedaan. Jika sekali lagi kita menggunakan Google, banyak informasi yang terkait dengan kata kunci yang kita masukkan yang akan diberikan oleh Google ya. Tapi kalau kita menggunakan
Google Cendekia, kita akan lebih diarahkan pada temuan-temuan laporan ilmiah berbasis perguruan tinggi atau referensi lain yang berbasis pada universitas dan sebagainya. Ya, baik. Nah, mari kita lihat setelah kita temukan website yang terkait dengan jurnal, maka kita bisa melakukan download untuk itu Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung mendownload topik atau artikel yang Bapak Ibu temukan melalui penelusuran aplikasi, apakah itu aplikasi Google Scholar, Paris, Publish and Paris, Scopus, dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu memilih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Silakan Bapak Ibu langsung lakukan download. Nah, setelah dilakukan download, lalu kemudian kita baca, kita cermati, kita telaah isi artikel itu. Terutama jika Bapak Ibu memiliki waktu yang cukup panjang, cukup luas, silakan baca keseluruhan. Tapi juga bisa Bapak Ibu melihat dari abstraksinya atau ringkasan di awal agar Bapak Ibu bisa menelusuri lebih dalam lagi pada pembahasan berikutnya. Nah, abstrak atau informasi ringkasan hasil penelitian atau artikel ini bisa kita dapatkan informasi di sini. Nah, apa kebutuhan Bapak Ibu di sana? Kebutuhan kita adalah melihat apa hasil penelitiannya, siapa yang meneliti, metodologinya gimana, dan apa relevansinya dengan sesuatu atau variabel atau jenis permasalahan yang sedang kita telusuri. Nah, silakan ditelaah ringkasan artikelnya, temukan hasil penelitian yang relevan dan dengan jenis permasalahan yang dianalisis, lalu jangan lupa cantumkan sumber referensi. Kalau Bapak Ibu menggunakan sumber referensi dengan cara melakukan footnote atau catatan kaki secara manual, tentunya ini agak lama dan untuk memperlancar kegiatan penelusuran dan terutama pencantuman referensi berupa catatan kaki, kami sarankan kepada Bapak Ibu lakukan gunakan aplikasi citasi online. Banyak tersedia secara gratis maupun berbayar. Itu ada misalnya kita menggunakan citasi Mendeley, kemudian Zotero dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa melihat manual panduan di YouTube bagaimana melakukan cara melakukan citasi online. Banyak tersedia. Silakan Bapak Ibu menelusurinya secara mandiri. Kemudian, setelah kita menemukan eksplorasinya Bapak Ibu, tentunya kita akan masukkan dalam analisis ini, dalam form analisis yang sudah kita bahas di awal tadi. Jadi silakan masukkan jenis permasalahannya apa, lalu hasil temuannya Bapak Ibu bagaimana, cantumkan di bagian ini. Hasil penelusuran artikelnya, ya, hasil artikelnya berdasarkan jenis permasalahan yang Bapak Ibu sudah tentukan. Nah, pada bagian analisis hasil eksplorasi, tentunya yang kita sangat butuhkan adalah apa yang kita temukan, apa yang bisa dinarasikan, apa yang bisa disimpulkan dari artikel ini. Tulislah gagasan, konseptual, narasi, kita semua dalam kolom analisis hasil eksplorasi penyebab masalah. Jadi setelah dilakukan analisis dan sebagainya, maka kita bisa menemukan motivasi belajar siswa rendah itu karena metode mengajar guru yang kurang efektif dan inovatif, lalu adanya keterbatasan sarana pembelajaran yang ada di madrasah atau di sekolah. Itu kesimpulan kita berdasarkan bacaan dari artikel yang kita sudah temukan. Nah, lakukan hal yang sama dengan jenis permasalahan yang berhasil kita identifikasi. Lakukan eksplorasi yang sama dan seterusnya untuk permasalahan yang berhasil kita identifikasi. Nah, laporan atau penyusunan proposal penelitian tindakan kelas yang menjadi output kita pada lokakarya nanti, hasil lebar kerja 2 ini, LK2 ini, eksplorasi penyebab masalah, itu berkontribusi besar dalam penyusunan proposal PTK nanti. Ini biasanya kita akan masukkan pada bagian kedua, kajian teori dan analisisnya. Nah, ini kita akan masukkan di sini. Betapa penting dan besarnya kontribusi LK2 ini, eksplorasi penyebab masalah dalam PPL ini,
ketika kita mengkonstruksinya, membuatnya dalam proposal penelitian tindakan kelas nanti, insya Allah. Mari kita lihat contohnya. Nah, setelah kita lihat beberapa aspeknya, kita bisa lihat contoh bagaimana pelaksanaan hasil penelusuran tentang eksplorasi penyebab masalah. Jadi ini kami sampaikan. Nah, setelah kita melakukan identifikasi masalah, tentunya kita adalah melakukan eksplorasi penyebab masalah. Nah, kita cantumkan nama, kelas, modul apa, lalu lembar kerja kedua itu eksplorasi penyebab masalah. Nah, ini ada kolom-kolom yang sudah kami jelaskan di awal tadi. Ini tahapannya, silakan Bapak Ibu. Nah, ini untuk motivasi belajar serta yang rendah ini berdasarkan jenis permasalahan. Kemudian pada bagian berikutnya lagi ada tentang hubungan komunikasi antara orang tua yang sangat terbatas. Ini berdasarkan identifikasi masalah. Oke, lakukan penelusuran berbagai artikel, lalu temukan hasil kajian Bapak Ibu di sini. Buatlah rumusan hasil kajian Bapak Ibu di bagian ini ya, dan seterusnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan untuk sesuai dengan jumlah jenis permasalahan yang Bapak Ibu sudah identifikasi. Nanti insya Allah kita akan melanjutkan bagaimana melakukan analisis penentu masalahnya. Itu nanti pada bagian yang ketiga nanti akan kita hadapi bersama. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya pada sesi ini dan semoga sesi ini bermanfaat. Kami mohon maaf atas kekurangan dan kekeliruan dalam penjelasan ini. Tentunya kritik, saran, konstruktif kami sangat harapkan untuk kita semua. Demikian, terima kasih dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.